Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Ananda, NPM 1865007. Di sini saya akan mereview materi yang diberikan kepada saya tentang manajemen proyek. Baik, mungkin kita langsung saja. Yang pertama ada bab 5, negosiasi dan kontrak. 5.1 negosiasi. Mengapa bila ada orang pergi ke tempat perdagangan di Meksiko, mereka akan melakukan negosiasi walaupun hanya untuk berbelanja beberapa dolar saja. Tetapi bila mereka melakukan transaksi dengan sebuah produk berharga ribuan dolar, mereka enggan untuk tawar-menawar. Tidak ada kata malu untuk melakukan negosiasi. Belajar dari bagaimana semua itu dilakukan dengan benar dan Anda dapat menggunakan keahlian pada saat itu tawar-menawar dalam lingkungan proyek software. Ilmu pengetahuan dan seni bernegosiasi. Kunci sukses dari negosiasi adalah mengetahui fakta yang sebenarnya. Hal pertama yang penting, mengetahui produk yang akan dijual atau dibeli. Sebelum Anda memulai negosiasi, tentukan dua hal. Yang pertama, apa yang harus sepenuhnya Anda ingin untuk perjanjian. Yang kedua, apa yang akan Anda berikan. Bila Anda penjual software, hal yang akan dinegosiasikan adalah harga. Ketahui harga minimum yang akan diminta. Jika Anda pembeli, ketahui harga maksimum yang akan dibayar. Hal ini juga membantu jika Anda mengetahui kebutuhan lawan Anda. Ini dikatakan dengan fleksibilitas. 3 hal yang dinegosiasikan dalam proyek software. Hal yang paling sering dinegosiasikan adalah harga. Tetapi lamanya proyek dan fungsi proyek dapat juga dinegosiasikan seperti kata pepatah. Anda akan mendapatkan yang murah, cepat, atau bagus. Pilih 2 hal, Anda dapat menghemat uang dengan mengambil waktu yang lebih lama. Atau apabila harga lama mahal diperhitungkan, menawar dengan kelengkapan yang lebih sedikit. Lanjut. Anda memperoleh apa yang Anda bayar. Jika Anda membeli produk, berhati-hatilah dengan tawar-menawar. Tim proyek yang terlalu rendah atau menerima tawaran murah yang tidak biasa. Contoh kasus, perusahaan ABC menawarkan tender keluar untuk kebutuhan software. Mereka menerima 2 tawaran. Pertama, dari Smart Software, CO atau SSC. SSC mempunyai perkiraan akurat dan menawarkan harga $200 untuk dilaksanakan dalam 12 bulan. Kedua, tawaran dari Uniscrupulous Software, CO atau UCS. Mereka menawarkan $100 untuk jangka waktu 6 bulan. Mencoba menghemat biaya, perusahaan ABC tentu saja menerima USC 6 bulan kemudian setelah pembayaran $100 kepada USC. Kejadian berikutnya ini terjadi. ABC, benarkah sistem akan diantar hari ini? USC, kami mempunyai kabar buruk. ABC, kabar buruk apa? USC, sayang sekali kami telah menghabiskan $100, tetapi kami baru menyelesaikan hanya setengah dari sistem yang tertulis. Anda punya 2 pilihan. Berikan kami $100 lagi atau mungkin lebih, atau ambil saja setengah sistem Anda. ABC, tetapi kita mempunyai kontrak. USC, saya harus menggaji programmer saya, jika tidak mereka akan berhenti. Jika Anda tidak membayar saya akan dinyatakan bangkrut. Silakan kirim surat ke Brazil. 5.2 tentang kontrak. Kontrak untuk produk software mengharuskan tim proyek untuk menyediakan pengiriman khusus seperti tanggal yang pasti untuk berbagai macam pemberian upah, kecuali proyek ini dilaksanakan pada dasar formal dan organisasi eksternal, khususnya dalam dokumen kontrak yang tidak dituliskan. Lanjut. Bagian-bagian kontrak. Dalam tambahan untuk harga, tanggal pengiriman dan pengiriman, kontrak ini dapat termasuk dalam hal-hal dan kondisi lain seperti reproduksi harga bertahan atau price holding, lisensi atau garansi. Bila kerusakan dari software dapat menyebabkan tidak hidup atau situasi kritis lain, pertanggungjawaban dari penulisan harus diklarifikasi. Jika perkiraan didasarkan pada input verbal dari user, escape atau escape clause harus diikut sertakan. Anjuran tim proyek ini berguna untuk keluar dari kesalahan informasi. Tanggung jawab user seperti menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, atau melakukan beberapa pekerjaan seperti dokumentasi juga harus ditulis.
Kontrak harga tetap. Ini merupakan tipe umum dari kontrak. Di dalam kontrak FP, tim proyek mengajukan harga total pada awal proyek. Bagaimanapun juga tim proyek harus memperkirakan risiko di dalam kontrak FP. Gunakan kontrak FP hanya jika Anda dapat memperhitungkan risiko dan harganya. Kontrak FP sangat tepat apabila 1. Anda yakin bahwa tidak akan terjadi penggantian utama. 2. Anda akan bekerja dengan software dan produk hardware yang Anda ketahui. 3. Anda memiliki komunikasi yang baik dengan user. Kontrak harga tambahan. Apabila risiko terlalu tinggi dalam menentukan harga tetap, tim proyek harus memilih kontrak CP. Pada kontrak CP, tim proyek menerima gaji dalam jumlah tetap per hari atau per jam, ditambahkan ongkos-ongkos. Biasanya perusahaan tidak membuat janji untuk berapa lama mereka membuat kontrak. Kontrak CP sangat tepat bila 1. Anda merasa bahwa penggantian utama akan terjadi, RD tidak ada, atau kebutuhan lain tidak jelas. Yang kedua, Anda bekerja dengan tidak mengetahui sistem operasi, paket software atau hardware, atau Anda mempunyai peralatan pengembang khusus untuk menulis seperti simulator, tes dasar, dan DSB. Lanjut. Yang ketiga, komunikasi yang kurang baik antara Anda dan user. Yang keempat, aktivitas utama berorientasi pada manusia, contohnya interview. Kondisi dan syarat. Jika Anda menjalani kontrak CP, yakinkah bahwa kondisi dan persyaratannya jelas? Masukkan semua syarat dan kondisi, aspek hukum dari cara yang Anda inginkan untuk bekerja dengan klien. Ini memberikan perlindungan bagi Anda dan klien dan menghindari kesulitan yang akan datang. Hal-hal yang berkaitan dengan hukum harus diklarifikasi seawal mungkin, yang dapat meliputi isu-isu pembayaran hak cipta untuk sumber daya dan dokumentasi, hutang, jaminan, dan masalah-masalah yang berhubungan dengan hardware dan software yang disebabkan oleh pabrik. Ada kontrak di luar organisasi dan di dalam organisasi. Kontrak akan diterima secara luas jika organisasi eksternal atau perusahaan proyek menyediakan layanan proyek. Mengapa ini bukan bagian dari proyek? Walaupun hubungan antara tim proyek dan user sangat dekat, harus ada sesuatu yang bersifat resmi. Pernyataan tertulis menjelaskan layanan yang akan disediakan oleh tim proyek. Ini dapat dijadikan surat perjanjian, letter of intent, atau proposal resmi. Garis bawahi ini dan Anda akan terhindar dari percekcokan tidak pernah berakhir. 5.3 5.3 peninjauan proposal yang dikembalikan. User dapat mengembalikan proposal yang telah diterima dengan sedikit perubahan-perubahan. Waktu yang akan dijadwalkan untuk anggota teknis dan tim proyek untuk meninjau sedikit perubahan susunan kata dapat berarti upaya utama. Masalah harga dapat dinegosiasikan kembali. Lanjut. Berhati-hatilah untuk tidak setuju pada kondisi dan persyaratan. Biarkan manajemen tingkat tinggi atau departemen yang sah menangani masalah ini. Jangan mulai pekerjaan sampai seluruh persetujuan selesai. Akan lebih menguntungkan Anda untuk membiarkan user mengetahui kondisi-kondisi dan persyaratan sebelum menulis proposal. 5.4 ada kesimpulan fase definisi. Ini akan membawa kita pada akhir fase definisi. Mari kita mengulang kejadian penting yang pernah dicapai. Ingat kembali kejadian penting yang digunakan untuk merencanakan proyek dan mengontrol kemajuan proyek. Ada 3. Yang pertama, dokumen kebutuhan RD atau RD yang lengkap dan telah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu tim proyek dan user. Yang kedua, dokumen proposal dapat digunakan untuk analisis atau seluruh pengembangan yang dilengkapi dan dibeli oleh user ulangi. 2. Dokumen proposal dapat digunakan untuk analisis atau seluruh pengembangan yang dilengkapi dan dibeli oleh user. Tulis persetujuan yang diinginkan. 3. Walaupun tidak mempertimbangkan kejadian penting, izin dari PPP itu dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi bab 5. Adapun lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.